Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Pak, selamat malam. Selamat malam Pak. Malam Pak. Baik, kita lanjutkan kembali ya untuk materi kita yang ke-11 ya. Di mana PowerPoint-nya bisa terbaca, bisa kelihatan. Bisa Pak? Baik, pembahasan kita tentang communication skill, profesi, dan inteligensi ya. Jadi, mengapa komunikasi itu sangat penting ya dalam profesi, dalam lingkungan pekerjaan, kemudian di lingkungan masyarakat kita, kemudian jika kita melakukan bisnis, kemudian dalam proses jual beli, dalam presentasi, meeting ya, kemudian organisasi, bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi komunikasi ini kita tidak hanya sekedar berbicara ya, tetapi communication skill ini akan membuat hidup kita itu lebih mudah, tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga misalnya di tempat usaha, kemudian ketemu dengan keluarga, teman ya, atau dengan orang lain. Jadi ketika kita telah memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka dapat dikatakan kita telah memiliki kemampuan dan keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas bahkan efektif ya. Jadi communication skill ini keterampilan komunikasi secara efektif ya. Apabila kita mampu berkomunikasi secara efektif, ini adalah yang sangat penting ya. Kenapa? Karena komunikasi merupakan suatu kegiatan yang mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain ya. Nah, itu dapat berupa suara, tulisan ya, kemudian foto, grafik ya, atau juga dengan nonverbal. Nonverbal di sini bisa nada suara, bahasa tubuh, isyarat ya. Nah, communication skill ini juga kita perlukan pada saat nanti misalnya kita mau melamar suatu pekerjaan ya. Ini juga sangat penting kita mengedepankan communication skill yang kita miliki ya. Beberapa hal yang kita butuhkan untuk kita meningkatkan dan mengembangkan communication skill yang kita miliki. Yang pertama adalah interpersonal communication skill. Di sini keterampilannya kita berkomunikasi secara tatap muka ya, dengan satu orang atau lebih orang lain. Kemudian verbal communication, di sini komunikasi lisan. Jadi ini kita bagaimana komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ya. Kemudian ada non-verbal communication ya. Jadi bagaimana komunikasi lisan yang secara tidak langsung. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita ini kan melakukan komunikasi yang secara tidak langsung karena menggunakan perantara alat ya. Alat yang kita gunakan adalah ini seperti video call, kemudian telepon ya. Dengan adanya jarak ya antara pembicara, antara saya dengan kalian. Nah, ini kita menggunakan non-verbal communication. Kemudian listening. Listening di sini mendengarkan ya. Nah, apabila kita untuk berkomunikasi dengan yang baik, maka kita harus mendengarkan. Nah, keterampilan mendengarkan ini yang komunikasi
komunikasi interpersonal yang sangat vital. Nah, ketika kita melakukan komunikasi atau pembicaraan, maka 45% ya kita habiskan waktu itu untuk mendengarkan. Contoh yang seperti saya sampaikan, ini kan kalian mendengarkan kan? Nah, jadi ini poinnya adalah listening, mendengarkan. Nah, kebanyakan orang ya mendengarkan hanya begitu saja, tanpa ada suatu resapan atau dihayati atau dicerna, ya. Kemudian juga dalam dunia pekerjaan, kemudian dalam perguruan tinggi ya, misalnya diminta untuk melakukan presentasi, kemudian kita melakukan suatu tulisan atau menulis ya, menulis nanti misalnya menulis laporan kerja praktek, menulis tugas akhir. Nah, itu adalah skill-skill yang kita miliki. Ada 4 komponen penting dalam komunikasi ya. Yang keempat ya, komponen penting dalam komunikasi bagaimana kita mendengarkan ya. Komponen pertama itu dalam communication skill-nya kita harus ya berlatih terkait tentang keterampilan yang kita miliki untuk kemampuan mendengarkan ya, kemudian berbicara, kemampuan kita berbicara. Yang pertama, 4 komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama itu mendengarkan, kemudian berbicara, kemudian membaca ya, membaca dan tulisan ya, bagaimana kita menulis ya. Itu 4 komponen penting dalam kita berkomunikasi. Nah, kemudian kita masuk ke inteligensi ya. Inteligensi ini merupakan dari bahasa Latin ya, yang berarti memahami ya. Izin Jadi Pak, inteligen ya, nggak kelihatan lagi ya? izin Pak, slide-nya nggak berubah Pak, masih di slide 1 Pak. Oh iya, waduh, saya ulang lagi lah ya. Berarti apanya ini ya? Ini udah berubah? Udah masuk tulisan inteligensi? Izin udah Pak. Udah ya? Oke. Nah, inteligensi berasal dari bahasa Latin, berarti ya memahami ya. Jadi merupakan aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari potensi kita memahami sesuatu. Nah, ini ada beberapa, udah berpindah ya slide-nya ya, udah pindah ya. Ini Sudah beberapa Pak. pengertian inteligensi ya, menurut beberapa pakar psikologi. Menurut Stern ini inteligensi penyesuaian diri secara mental terhadap situasi. Sedangkan menurut Goddard ya, inteligensi kemampuan pengalaman kita untuk menyelesaikan masalah yang langsung kita hadapi. Kemudian yang ke C menurut David ya kemampuan individu untuk kita berpikir. Yang D menurut Vernon ya hubungan yang relevan di antara objek ataupun gagasan ya. Nah, macam-macam dari inteligensi. Itu ada inteligensi keterampilan verbal, kemudian keterampilan matematis, ruang, kemampuan musikal ya, kemudian keterampilan kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis, dan emosional. Nah, itu tadi demikian ya materi kita terkait communication skill, inteligensi ya, dan bagaimana tata cara kita berkomunikasi, skill kita. Demikian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau semua sudah ada yang kurang paham? Silahkan. Atau kalau sudah paham ya alhamdulillah.